Gloria. Salam hormat untuk semua para romo, kakak-kakak Dewan Pendiri, kakak-kakak pengurus Kornas terdahulu, para ketua distrik dan anggota TSTM di mana saja berada. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eugenius Kausuni, biasa dipanggil Egi. Saya menikah, satu istri, satu anak. Saya lahir di Desa Tes, Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT, pada tanggal 12 Januari 1982. Studi saya S1 Teknik Informatika, Unika Widya Mandiri Kupang, dan lanjut S2 Teknik Elektro Telekomunikasi, Manajemen Telekomunikasi dari Universitas Mercubuana Jakarta. Pengalaman kerja saya dimulai dari Metro TV, kemudian pindah ke Berita 1 TV, lalu pindah ke Kompas TV sebagai senior produser. 2 tahun belakangan ini lebih banyak full di kampus dan mengembangkan sebuah perusahaan PT Multimedia Ransel Pro dan bergerak di bidang periklanan dan advertising, berkantor di SCBD Sudirman, Jakarta. Saya bergabung di TSTM sejak SMA di Atambua, kemudian sangat aktif ketika berada di Kupang selama kuliah di Kupang dan menjadi Ketua Ranting TSTM Katedral Kupang, sempat menjadi Sekretaris Distrik TSTM Kuskupan Kupang, dan pindah ke Jakarta karena pekerjaan. Saya langsung juga bergabung di TSTM lagi di Jakarta, kemudian sempat menjadi pengurus Kornas di kepengurusan Kakak Newin dan kembali menjadi pengurus Kornas lagi di kepengurusan Mbak Nining. Saya merasa organisasi ini sangat istimewa karena mengalami dan merasakan bahwa saya terus berkembang karena latihan-latihan di TSTM. Saya merasa hingga hari ini penuh dengan berkat Tuhan karena menghidupi apa yang saya latih di TSTM. Saat ini saya ikut diajukan oleh para pengurus distrik untuk menjadi pengurus Kornas. Saya menyampaikan terima kasih dan yang paling penting, semoga menjadi pelayan yang lebih baik bersama di dalam organisasi TSTM ini. Ketika ditanya apa visi misi saya merasa sudah cukup tersedia di TSTM, sehingga visi dan misi saya sejalan dengan apa yang ada di TSTM. Visi saya adalah ikut mewujudkan terciptanya kader Katolik Indonesia yang sejati. Misi saya juga sama, sejalan dengan misi TSTM, memuliakan Tuhan Yesus dan Bunda Maria dengan menjadi garam dan terang dunia, mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, mengembangkan dan memperkuat komunitas basis di tempat-tempat kegiatan, menjaga dan mengembangkan keberagaman budaya Indonesia. Nah, dari visi misi itu dapat saya turunkan dalam bentuk program-program kerja yang beragam. Pertama, melanjutkan program kaderisasi pelatih nasional dan post-care yang menurut saya selama ini menjadi kebutuhan di semua distrik di mana banyak kekurangan pelatih. Maka perlu terus-menerus menciptakan kader pelatih untuk mengembangkan TSTM di tempat latihannya masing-masing. 2, mendorong peningkatan latihan rohani, mental spiritual. Karena ini menjadi dasar dari setiap anggota TSTM sebagaimana formasi TSTM yang mulai kita kenal belakangan ini, bahwa mental spiritual, kerohanian harus menjadi dasar untuk terus berkarya. Pengembangannya melalui latihan baca kitab suci dan sharing pengalaman. Bisa dilakukan secara offline atau secara online. Misalnya membentuk kelompok-kelompok grup WhatsApp yang secara rutin melakukan kegiatan baca kitab suci dan sharing pengalaman melalui grup WhatsApp tersebut, dilakukan secara berkelompok, bisa setiap hari atau seminggu 2 kali atau seminggu sekali, sehingga setiap orang menjadikan kitab suci sebagai dasar untuk semakin berkarya nyata di tengah kehidupan. Yang ketiga, mengembangkan media komunikasi antar distrik berbasis teknologi IT. Bisa menghidupkan kembali website TSTM, mengembangkan aplikasi untuk merekap keanggotaan
melanjutkan dan meningkatkan sosmed, TSTM, Instagram, Twitter, Facebook sebagai media komunikasi. Yang keempat, membentuk kelompok-kelompok peminatan sesuai minat dan bakat setiap anggota. Maksud saya adalah setelah anggota dilatih mental spiritualnya, kepribadiannya semakin mantap, perlu dibentuk lagi kelompok-kelompok peminatan supaya di sana orang semakin berkembang dan berkarya berdasarkan minat dan bakatnya. Misalnya kelompok peminatan jurnalistik, dibikin kelompoknya, di sana dilatih sesuai dengan minat bakatnya dan dihubungkan kepada senior-senior yang sudah lebih dahulu menjadi jurnalis dan mereka bisa berkarya sebagai jurnalis. Atau bisa membentuk kelompok-kelompok peminatan pertanian, 2-3 orang berkumpul lalu mengembangkan pertanian yang produktif yang bisa menghidupi. Atau bisa juga membentuk kelompok lain, kelompok peminatan politik. Di sana saling terhubung antara senior-senior yang sudah menjadi politisi, melatih adik-adiknya, lalu membantu adik-adik masuk ke arena politik sehingga berkarya lebih nyata. Dan berbagai bentuk kelompok peminatan lain bisa dibentuk. Yang kelima, menggelar kompetisi antar distrik di bidang mental spiritual, bela diri pencaksilat, organisasi, dan rekreasi. Bentuknya bisa macam-macam. Kompetisi bidang mental spiritual, misalnya kompetisi bagaimana membuat renungan, refleksi, kompetisi bela diri pencaksilat melalui kejuaraan nasional kalau diperlukan. Kompetisi organisasi, misalnya lomba pidato antar anggota, bisa kita ciptakan. Lomba menyusun proposal. Kompetisi rekreasi, menyusun kompetisi tarian kreatif TSTM, lagu-lagu TSTM bisa diciptakan, bisa kita lakukan supaya membangkitkan semangat latihan di setiap tempat kegiatan masing-masing. Yang keenam, menyusun dan melaksanakan program bersama distrik se-Indonesia. Menurut saya, tidak semua kita mengetahui persoalan yang ada di distrik masing-masing. Maka program-program tersebut dapat kita komunikasikan, kita diskusikan bersama, kita susun bersama para distrik, dan kita laksanakan. Sehingga program yang kita wujudkan semakin bermanfaat bagi anggota TSTM di distrik dan ranting masing-masing. Yang ketujuh, meningkatkan hubungan kerjasama dengan hierarki, dengan pemerintah dan masyarakat. Ini penting karena supaya setiap orang setelah melatih diri mampu berelasi dengan pihak luar, pihak lain, pihak gereja sendiri, hierarki kita sendiri, dengan pemerintah, dengan masyarakat dalam berbagai bentuknya. Itu sebagai bagian dari kelanjutan pengembangan latihan organisasi. Semoga itu menjadi bermanfaat dan kita saling terhubung untuk berkarya lebih luas di tengah kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Yang kedelapan, mendirikan dan mengembangkan unit usaha TSTM. Ini perlu dilakukan sehingga kemandirian organisasi semakin terwujud. Apakah yang selama ini sudah dilakukan dilanjutkan? Bisa juga membangun koperasi TSTM, tinggal kita bicarakan bagaimana konsepnya, apakah di setiap distrik atau secara nasional, kalau itu memungkinkan, dan bentuk-bentuk usaha lain yang semuanya saya merasa penting mendapat masukan dari setiap anggota atau pengurus Kornas. Yang kesembilan, konsolidasi dan pengembangan organisasi TSTM di semua distrik untuk mengembangkan TSTM di Keuskupan yang belum tersedia latihan TSTM. Semuanya ini bukan harga mati, masih dapat kita diskusikan, dapat kita lakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan hasil diskusi kita bersama. Ini pikiran awal dari saya, dan yang paling penting adalah apapun yang kita lakukan semoga sejalan dengan kehendak Tuhan, dan yang paling penting semua yang kita lakukan nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Terima kasih. Deo Gracias.